kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada KD 3.10, yaitu Hukum Dasar Kimia, Konsep Massa Molekuler Relatif, dan 3 persamaan kimia. Untuk materi yang pertama yaitu Hukum Dasar Kimia. Hukum dasar kimia itu merupakan hukum dasar yang digunakan dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Adapun hukum dasar kimia antara lain yaitu satu, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, yang kedua hukum force atau perbandingan tetap, yang ketiga yaitu hukum Dalton atau kelipatan berganda, yang keempat hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume, dan yang kelima hipotesis Avogadro. Yang kedua yaitu hukum force atau hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau hukum kelipatan berganda, di mana jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ini dinyatakan pada reaksi, yang berarti suatu zat yang mengalami reaksi kimia tidak berubah massa. Oleh karena itu, reaktan memiliki massa yang sama dengan produk yang dihasilkan. Pada reaksi kimia, terjadi perubahan warna, suhu, pembentukan gas, dan endapan. Adapun contoh soal dari hukum Lavoisier, yaitu pada H2O. H2 plus ditambah O2 itu menghasilkan H2O, di mana diketahui 1 gram, 8 gram, 9 gram, dan 1 gram, 10 gram, 11 gram. Tapi hukum Lavoisier ini tidak dapat berdiri sendiri, harus diikuti dengan hukum force. Hukum force atau perbandingan tetap. Hukum force ini menyatakan perbandingan massa pada reaksi. Suatu zat yang direaksikan akan selalu perbandingan yang sama untuk membentuk suatu senyawa. Contoh dari hukum force. Perbandingan tetap dalam H2O. Dalam H2O terdapat perbandingan H banding O sama dengan 2 dikali AR. H dibanding 1 dikali ARO sama dengan 2 dikali 1. Dibagi 1 dikali 16. Jadi hasilnya 2 dibagi dengan 16 sama dengan 1 banding 8. Pada soal H2O, H2 ditambah O2 menghasilkan H2O, yang mana diketahui itu 1 gram, 8 gram, 9 gram, itu betul. Sedangkan yang 1 gram, 10 gram, 11 gram, itu jawabannya bereaksi menjadi 1 gram, 8 gram, 9 gram, jadi sisanya 0,2 gram. Yang ketiga yaitu hukum Dalton atau kelipatan berganda. Hukum Dalton ini menjelaskan bahwa dua unsur atau lebih dalam membentuk lebih dari satu senyawa yang berbeda. Bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana. Soal dari hukum Dalton, di mana soalnya yaitu perbandingan hidrogen dan oksigen dalam pembentukan air atau H2O adalah 1 dibanding 8. Pada hukum force tadi kan sudah didapat itu 1 dibanding 8. Jadi sedangkan dalam peroksidasi atau H2O2 adalah 1 dibanding 16. Kemudian yang A itu berapa perbandingan massa O dalam air dan O dalam peroksida pada perbandingan H yang sama. Yang B yaitu berapa perbandingan massa H dalam air dan H dalam peroksida pada perbandingan H yang berbeda. Sehingga jawabannya yaitu senyawa yang pertama H2O. Perbandingan H itu 1 peroksidasi O itu 8.
perbandingan massa O yang berbeda itu OA dengan O1 dan O, sehingga didapatkan jawabannya yaitu senyawa H2O perbandingan H itu sama dengan 1, perbandingan O sama dengan 8, dan perbandingan massa O yang berbeda itu menjadi O1 dengan O2 yaitu 8 dibanding 16. Jadi hasil bandingnya yaitu 1 dibanding 2. Pada senyawa H2O perbandingan H itu 1 dikali 2 dikurang 2. Pada perbandingan O 8 dikali 2 dikurang 16. Pada H2O2 itu perbandingan H-nya sama dengan 1, perbandingan O-nya sama dengan 6, sehingga menghasilkan perbandingan massa H yang berbeda. H1 banding H2 itu menghasilkan 2 dibanding 1. Itu yang A, perbandingan massa O yang berbeda. Yang didapat hasilnya yaitu 1 dibanding 2. Sedangkan pada perbandingan massa H yang berbeda itu menghasilkan 2 dibanding dengan 1. Yang kedua yaitu massa molekuler relatif atau MR. Nah, molekul merupakan gabungan dari 2 atom atau lebih. Maka untuk menentukan massanya digunakan jumlah dari massa seluruh atom yang menyusun molekul tersebut. Adapun rumus untuk menentukan massa molekuler relatif yaitu MR AX BX sama dengan massa rata-rata satu molekul AX BY per 1/12 dikali massa satu atom C-12, yang dapat disederhanakan menjadi MR AX BY sama dengan X ARA plus Y ARB, di mana massa molekuler relatif itu merupakan jumlah atom relatif dari seluruh atom penyusunnya. Sedangkan massa rumus relatif adalah jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun rumus empirisnya. Soal dari massa molekuler relatif. Soalnya yaitu hitung massa molekuler relatif atau MR dari H2O. Sehingga didapat jawaban yaitu berdasarkan tabel periodik diperoleh massa atom relatif untuk H dan O sebagai berikut. ARH sama dengan 1, sedangkan ARO sama dengan 16. Jadi MRH2 itu sama dengan sigma AR. MRH2O sama dengan itu 2 dikali ARH plus 1 dikali ARO sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 16. Sehingga hasilnya yaitu 18. Dari yang terakhir yaitu persamaan kimia. Dalam ilmu kimia, persamaan reaksi atau persamaan kimia adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia. Rumus kimia per reaksi ditulis sebelah kiri persamaan, sedangkan rumus kimia produk ditulis sebelah kanan. Simbol dari persamaan kimia itu dalam persamaan sebuah reaksi, reaksi dan produk itu dihubungkan melalui simbol-simbol yang berbeda. Simbol itu garis panah digunakan untuk reaksi searah, sedangkan panah 2 untuk reaksi 2 arah, dan panahnya saingan atau berlawanan untuk reaksi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu wujud. Wujud dari persamaan reaksi. Seringkali pada suatu reaksi wujud zat yang bereaksi. Simbol dari persamaan kimia itu dalam persamaan sebuah reaksi, reaksi dan produk itu dihubungkan melalui simbol-simbol yang berbeda. Simbol itu garis panah digunakan untuk reaksi searah, sedangkan panah 2 untuk reaksi 2 arah, dan panahnya saingan atau berlawanan untuk reaksi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu wujud. Wujud dari persamaan reaksi. Seringkali pada suatu reaksi wujud zat yang bereaksi dituliskan dalam singkatan di sebelah kanan
rumus kimia zat tersebut. Huruf S melambangkan padatan, huruf I melambangkan cairan, huruf G itu melambangkan gas, dan Aki itu melambangkan larutan dalam air. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari persamaan kimia, di mana di paling kanan dari sebuah persamaan reaksi kadang-kadang juga terdapat suatu besaran atau konstanta. Suatu persamaan disebut setara jika jumlah suatu unsur pada sebelah kiri dan kanan dalam keadaan sama, dan reaksi ionik jumlah muatan harus setara juga. Selanjutnya yaitu contoh soal dari persamaan reaksi. Yang pertama, HNO3 dalam bentuk aqueous ditambah H2S dalam bentuk gas. Itu menghasilkan NO dalam bentuk gas plus S plus H2O dalam bentuk liquid. Nah, cara yang termudah untuk menentukan koefisien reaksinya adalah dengan memisahkan koefisiennya masing-masing, yaitu A, B, C, dan E. Sehingga diperoleh H pada A yaitu HNO3 ditambah B H2S menghasilkan yang C-nya yaitu NO plus D yaitu S dan plus E-nya yaitu H2O. Berdasarkan reaksi tersebut, maka atom N banding A sama dengan C sebelum dan sesudah reaksi. Atom O banding 3A sama dengan C ditambah E. Itu menghasilkan 3A sama dengan A ditambah E menghasilkan E sama dengan 2A. Atom H itu A ditambah 2B sama dengan 2E sama dengan 2 dikali 2A sama dengan yaitu 4A menjadi 2B sama dengan 3A sehingga menghasilkan B sama dengan 3/2A. Sedangkan atom S banding B sama dengan D dan menghasilkan 3/2E. Maka agar terselesaikan maka kita ambil sembarang harga. Misalnya A sama dengan 2 berarti B sama dengan D sama dengan 3 dan E sama dengan 4, sehingga persamaan reaksinya yaitu 2HNO3 ditambah 3H2S menghasilkan 2NO plus 3S plus 4H2O. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang saya paparkan pada kali ini, yaitu satu hukum Lavoisier atau perbandingan massa, yang mana harus diikuti oleh hukum Force atau perbandingan tetap karena kedua hukum ini saling berhubungan. Yang kedua yaitu jika perbandingan dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka berlaku hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Yang selanjutnya yaitu massa molekuler relatif atau MR. Massa molekuler relatif atau MR itu dinyatakan dengan jumlah massa atom relatif unsur-unsur penyusunnya dengan rumus MR sama dengan sigma AR. Dan yang terakhir yaitu telah disebutkan bahwa pada reaksi kimia atom-atom mengalami penataan ulang, tetapi jenis dan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Untuk menyatakan jenis dan jumlah atom tersebut, maka reaksi perlu disetarakan terlebih dahulu, yaitu dengan memberi koefisien yang tepat. Banyak reaksi yang dapat disetarakan dengan jalan menembak, tetapi untuk permulaan ikutilah langkah tersebut dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.